Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu kesehatan, semangat, kekuatan yang baru untuk menjalani banyak hal dengan pertolongan Tuhan. Dan kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan anugerah yang baru. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada semangat hikmat yang dikaruniakan, sehingga memampukan kami menjalani sepanjang hari ini dengan campur tangan Tuhan. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger. Di dalam Bread of Life kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami berikan pengertian hingga firman Tuhan ini kami simpan dalam hati dan kami nyatakan di dalam perbuatan kami, dalam sikap kami, dalam tutur kata kami, dalam keseharian kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperdengarkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kitab Roma pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-6, demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkria, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam hati kita dan menyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perundungan kita pada pagi hari ini adalah rekan seperjalanan. Rekan seperjalanan. Ada seorang pemuda yang bernama Hunter. Dia mengikuti lomba atau jalan sehat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memperhatikan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, khususnya mereka yang mengalami kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Hunter adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Dia mengikuti jalan sehat untuk mendorong masyarakat memperhatikan anak-anak yang memiliki kelemahan otak agar mereka boleh terlibat untuk mengasihi, untuk menolong, untuk membantu, bahkan memberikan kesembuhan melalui bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus seperti cerebral palsy. Hunter mengambil bagian di sana karena dia punya seorang adik yang bernama Braden, umur 8 tahun, yang menderita cerebral palsy. Tidak mudah bagi keluarganya bagaimana mereka merawat dan membesarkan seorang anak dengan cerebral palsy. Karena itu, Hunter, seorang remaja 15 tahun ini, mengambil bagian dalam jalan sehat
sejauh 92 kilo, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Tidaklah dekat, sangat jauh. Tetapi hunter ini, dia punya tekad untuk mengambil bagian dengan orang-orang yang lain untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memperhatikan anak-anak yang menderita cerebral palsy. Hunter kemudian menggendong adiknya Braden selama perjalanan jalan sehat itu. Maka beberapa kali Hunter harus berhenti. Tidaklah mudah menggendong adiknya Braden yang punya berat 27 kilo ini untuk berjalan bersama dalam gendongannya. Beberapa kali berhenti dan ada beberapa orang yang kemudian memijat, memberikan minum, memberikan pertolongan kepada Hunter. Bahkan meski Hunter menggunakan gendongan khusus agar adiknya yang digendong ini terasa nyaman dan meringankan Hunter untuk jalan sehat. Tetapi ketika Hunter ditanya, bantuan apa yang terbesar yang kamu alami sehingga kamu dapat mencapai garis finish? Hunter, remaja Kristen ini mengatakan, untung ada gendongan khusus yang sangat meringankan saya untuk menggendong adik saya menyelesaikan jalan sehat. Tetapi bantuan yang paling besar yang saya rasakan selama perjalanan jalan sehat menggendong adik saya adalah orang-orang yang saya jumpai di jalan. Mereka adalah rekan-rekan seperjalanan, memiliki pergumulan yang sama dengan saya, dan terus memberikan semangat bagi saya bahwa kamu bisa, kamu mampu, dan kamu tidak sendiri. Orang-orang ini, dia memberikan minum, memberikan pertolongan, tapi hal terpenting adalah semangat yang diberikan kepada saya untuk dapat menyelesaikan jalan sehat ini sampai pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, demikian juga bagian firman Tuhan yang kita baca. Paulus adalah seorang yang kuat. Paulus adalah seorang yang pemberani. Kalau kita melihat dalam perjalanan misinya, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak bahaya, tetapi Paulus tetap berani untuk melayani, mengabarkan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan bagian yang kita baca, meski demikian, Paulus tetap memerlukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Paulus memerlukan rekan-rekan seperjalanannya untuk memberikan semangat, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan kepada dia. Demikian juga mereka juga dibantu, ditolong, diberikan semangat pula oleh Paulus. Kita bisa melihat ada satu komunitas murid-murid Kristus, komunitas orang-orang percaya, komunitas rekan-rekan seperjalanan di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita tidak seorang diri, tapi Tuhan sediakan kepada kita saudara-saudara seiman yang punya pergumulan yang sama, yang punya tujuan hidup yang sama, yaitu sebagai serupa dengan Yesus Kristus, setia sampai akhir dalam perjalanan hidup kita. Dan di sana digambarkan rekan-rekan seperjalanan. Mereka saling memberikan semangat, mereka saling
memperhatikan satu dengan yang lain akan kebutuhan. Mereka saling mengasihi, mereka saling mendukung, dan saling memberikan kebaikan demi kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger, temukanlah komunitas orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang menjadi rekan seperjalanan kita sampai akhir hidup kita, sampai kita setia menjalani kehidupan kita. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan dan bahaya, dan kita perlu saudara-saudara seiman sebagai rekan seperjalanan, berikan semangat kepada kita, memperhatikan kita, mendorong kita setia kepada Yesus Kristus. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melihat ada rekan seperjalanan kita, mereka mulai putus asa, mulai undur dari Kristus, kita pun bisa memberikan semangat. Ada rekan seperjalanan yang hidup dalam keterbatasan dan kesulitan, maka pun kita dapat memberikan bantuan dan pertolongan. Carilah komunitas orang-orang percaya sebagai rekan perjalanan kita, sebagai murid-murid Kristus setia sampai akhir. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tentu kehidupan setiap kita murid Kristus tidaklah sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Justru karena itulah, maka kita perlu komunitas, rekan seperjalanan yang akan menolong kita bertumbuh makin baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Demikian juga kita murid Kristus, kita diajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga berbuahkan kebaikan, berbuahkan kesetiaan, ketekunan sampai akhir menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Satu kali ketika melayani di dalam sebuah kota di Jawa Tengah, ada seorang ibu-ibu. Dia tinggal seorang diri. Dia tidak memiliki keluarga, anggota keluarga. Nah, ibu ini sudah cukup lanjut usianya. Dalam satu kali kunjungan, saya bertanya kepada ibu ini, Nenek di sini seorang diri ya di rumah ini. Nenek ini kemudian mengatakan, ya, saya tinggal di rumah ini seorang diri. Tapi aku tidaklah hidup sendiri. Aku punya Yesus Kristus, Tuhan yang menolong aku. Dan aku punya rekan seperjalanan hidup, yaitu saudara-saudara seiman, orang-orang di gereja. Mereka sering datang kemari, memberikan pertolongan, terlebih semangat untuk setia kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, sangatlah penting kita punya komunitas. Nenek ini meskipun dikatakan, saya tinggal di rumah ini seorang diri, tapi saya tidak sendiri. Dia menikmati kehidupannya hari demi hari dijalani karena punya rekan seperjalanan, saudara seiman yang acap kali atau sering datang ke rumah untuk bercakap-cakap. Bahkan kadangkala mereka membawa sesuatu yang dapat dimakan oleh nenek ini. Apalagi kita sekarang hidup dalam teknologi yang semakin maju. Ada HP di mana kita mudah sekali berkomunikasi bagi mereka. Tentu kehadiran kita pun sangat penting. Karena itu
Janganlah kita memisahkan diri dari persekutuan-persekutuan, tetapi bergabunglah. Milikilah rekan seperjalanan di mana kita saling memberikan semangat, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menghiburkan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dalam kehidupan kami tidaklah seorang diri. Engkau, Yesus Kristus, yang menuntun jalan hidup kami setiap hari. Bahkan Engkau kirimkan rekan-rekan seperjalanan dalam hidup kami dalam dunia ini untuk setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk saudara-saudara seiman, satu rekan gereja kami, satu keluarga Allah dalam jemaat gereja, ataupun dalam persekutuan-persekutuan doa, ataupun kelompok-kelompok kecil yang ada dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Sungguh kami mengucap syukur di sana Engkau sediakan kepada kami rekan-rekan seperjalanan untuk kami belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Mengucap syukur untuk komunitas orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Berkati kami boleh mengambil peran tanggung jawab di sana. Dan sungguh kami dapat melihat, kami boleh hidup saling berbagi kasih Kristus satu dengan yang lain. Berkati komunitas rekan seperjalanan kami, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan bantuan dan kasih, sehingga komunitas kami terus bertumbuh, berkembang, menolong kami, setia sampai akhir hidup kami mengikut Tuhan Yesus di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami serahkan ya Tuhan, untuk Sobat Messenger, senantiasa Tuhan Engkau berkati dalam usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami, Engkau akan membuatnya berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lindungi, jagai dalam segala perjalanan-perjalanan kami. Senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Setiap tujuan demi tujuan dapat kami capai dengan selamat karena Tuhan Yesus yang sertai langkah kami. Berdoa ya Tuhan, untuk kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan peliharakan kami, sembuhkan, pulihkan kami. Berikan penghiburan bagi kami yang berduka, yang bersedih. Berikan hikmat dan jalan keluar bagi kami yang menanggung beban, pergumulan, tantangan, kesulitan, sehingga kami dapat melalui berbagai perkara dalam kehidupan kami dengan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing dan komunitas gereja di mana kami bertumbuh, dibina, dididik. Senantiasa Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan. Anggota keluarga Allah, anggota keluarga kami masing-masing, kami terus bertumbuh semakin hari, semakin teguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, semakin setia beribadah, setia melayani di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan Yesus pakai setiap anggota keluarga untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga berbagai rupa-rupa kesulitan ini dapat kami lalui. Berkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai agenda hari raya keagamaan. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan,
semua umat percaya di Indonesia ini sepanjang Hari Raya Idul Fitri. Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan keselamatan bagi mereka yang menempuh perjalanan untuk dapat berkumpul berjumpa dengan anggota keluarga. Tuhan yang sertai mereka. Perjumpaan dengan anggota keluarga, perjumpaan dengan sahabat-sahabat, kerabat yang sudah lama tidak dapat berkumpul. Tuhan Yesus juga akan sertai, jauhkan dari penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Kau yang memberikan kekebalan tubuh massa di tengah negara kami Indonesia, di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga di dalam masa-masa Idul Fitri tahun ini kami dihindarkan penyebaran virus COVID-19 yang semakin hebat. Tetapi hari demi hari terus kesehatan, kekuatan Kau limpahkan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati aparat keamanan, polisi lalu lintas yang mengatur sedemikian rupa sehingga segala perjalanan baik darat, laut maupun udara semua dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dan setiap anggota masyarakat mereka dapat berjumpa, berkumpul dengan anggota keluarga, kerabat, sahabat dengan sukacita. Dan sungguh negara kami Indonesia yang beragam macam ini, Tuhan Yesus yang senantiasa peliharakan, ada perdamaian, ada toleransi, ada kasih satu dengan yang lain. Mari angkatan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang setia, karena rekan-rekan seperjalanan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak berjalan sendiri. Kita punya rekan-rekan seperjalanan dengan pergumulan yang sama, dengan tujuan hidup yang sama, dengan prinsip firman Tuhan yang sama. Dan di sanalah kita melangkah bersama-sama dalam berbagai rupa tantangan, kesulitan, setia sampai akhir kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.